Selama bertahun-tahun, banyak yang meyakini bahwa langit Timur Tengah sepenuhnya dikuasai oleh pesawat tempur dan rudal buatan Barat. Namun keyakinan itu mulai dipertanyakan setelah Iran memperkenalkan sistem pertahanan udara baru yang diklaim dikembangkan sepenuhnya di dalam negeri. Berbeda dengan sistem impor yang harganya bisa mencapai miliaran dolar, teknologi ini disebut jauh lebih murah, lebih fleksibel, dan dirancang untuk menghadapi ancaman modern di medan perang. Iran tidak hanya sedang membangun perisai udara, tetapi juga menawarkan cara baru untuk menghadapi kekuatan militer negara-negara besar dengan biaya yang jauh lebih rendah. Pertanyaannya, seberapa efektif sistem ini di medan tempur? Dan benarkah kehadirannya telah membuat semakin banyak pesawat, drone, rudal, hingga berbagai alutsista milik Amerika Serikat dan sekutunya berakhir menjadi korban di langit Timur Tengah? Meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran membuat unjuk kekuatan militer kembali menjadi pilihan. Setelah upaya meredakan konflik melalui nota kesepahaman yang sempat berlaku pada awal Juli gagal dipertahankan, hubungan kedua negara kembali memanas. Ancaman saling dilontarkan, kesiagaan militer ditingkatkan, hingga serangan terhadap berbagai target mulai kembali terjadi. Dalam waktu singkat, situasi berubah dari perang retorika menjadi konfrontasi yang jauh lebih nyata. Di tengah eskalasi tersebut, Washington mengirim salah satu aset udaranya yang paling ditakuti, yakni pembom strategis B-1 Lancer. Sejumlah pesawat dilaporkan diterbangkan dari Inggris menuju pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di kawasan Teluk sebagai bagian dari penguatan operasi udara. Kehadiran B-1 tentu bukan tanpa alasan. Pesawat pembom supersonik ini dirancang untuk membawa muatan bom dalam jumlah besar, termasuk amunisi penghancur bunker yang mampu menembus lapisan tanah dan beton sebelum meledak. Kemampuan itulah yang membuat B-1 sering dipandang sebagai salah satu platform paling efektif untuk menyerang fasilitas bawah tanah yang sangat terlindungi. Salah satu lokasi yang dikaitkan dengan operasi tersebut adalah kompleks bawah tanah di kawasan Gunung Piccax, tidak jauh dari fasilitas nuklir Natanz. Lokasi ini diyakini menjadi salah satu pusat pengembangan program nuklir Iran yang dibangun jauh di bawah permukaan tanah untuk mengurangi risiko serangan udara. Namun, perhatian publik justru beralih setelah operasi itu berlangsung. Media sosial dipenuhi klaim bahwa sistem pertahanan udara Iran berhasil menghantam sebuah pembom B-1 Lancer di sekitar Pulau Qesem. Spekulasi tersebut muncul setelah beredarnya sebuah video yang memperlihatkan bangkai pesawat terbakar. Sejumlah akun pro-Iran menilai bentuk bagian belakang mesin atau nozzle dalam rekaman itu memiliki kemiripan dengan milik B-1, sehingga muncul dugaan bahwa pesawat yang jatuh merupakan aset Angkatan Udara Amerika Serikat. Hingga kini, tidak ada bukti independen yang mengonfirmasi klaim tersebut, dan pemerintah Amerika Serikat juga tidak mengakui adanya kehilangan pesawat B-1 dalam operasi tersebut. Namun, terlepas dari benar atau tidaknya kabar itu, satu pesan tampaknya ingin disampaikan Teheran. Mereka berusaha menunjukkan bahwa wilayah udaranya tidak lagi mudah ditembus, bahkan oleh salah satu pembom strategis paling canggih milik Amerika. Dan menariknya, B-1 bukan satu-satunya alutsista yang kemudian diklaim menjadi korban pertahanan udara Iran. Namun, sebelum isu mengenai B-1 Lancer mencuat, Iran lebih dulu mengklaim telah menghantam salah satu elemen terpenting dalam sistem pertahanan Amerika Serikat. Sasaran kali ini bukan pesawat atau pangkalan udara, melainkan jaringan radar yang berperan sebagai mata pertahanan udara Washington di kawasan Timur Tengah. Dalam operasi tersebut, Teheran menyatakan berhasil menyerang radar ANTPW-2, 2 baterai rudal Patriot, serta sistem SIRAM. Ketiga aset ini saling terhubung dalam satu jaringan pertahanan yang bertugas mendeteksi, melacak, hingga membantu mencegat rudal dan drone sebelum mencapai sasaran. Di antara seluruh target itu, ANTPY-2 menjadi yang paling strategis.
Radar X-band ini merupakan sensor utama bagi sistem THAAD dan juga terintegrasi dengan Patriot. Dengan kemampuan mendeteksi rudal balistik dari jarak sangat jauh, serta mengirimkan data pelacakan secara real-time, radar ini menjadi komponen penting dalam sistem peringatan dini Amerika. Nilai satu unitnya diperkirakan mencapai ratusan juta dolar Amerika Serikat. Tidak lama berselang, Iran kembali merilis citra satelit yang diklaim memperlihatkan kerusakan pada radar ANFPS 117 di Pangkalan Udara Ahmad Al-Jaber, Kuwait. Berbeda dengan ANTPY-2 yang difokuskan untuk menghadapi ancaman rudal, ANFPS 117 merupakan radar pengawas 3 dimensi yang mampu memantau pergerakan pesawat, rudal, hingga drone dari jarak ratusan kilometer. Informasi yang dikumpulkan radar ini kemudian diteruskan ke jaringan Komando Pertahanan Udara Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya sebagai dasar pengambilan keputusan. Hingga kini, klaim Iran tersebut memang belum dapat diverifikasi secara independen. Namun apabila benar mengalami kerusakan, kemampuan pengawasan udara Amerika di kawasan Teluk berpotensi melemah, sekaligus mengurangi waktu reaksi dalam menghadapi serangan berikutnya. Serangan terhadap jaringan radar Amerika disebut-sebut mulai diikuti perubahan di medan tempur. Tidak lama setelah Iran mengklaim menghantam sejumlah sistem pertahanan udara, sebuah drone tempur Bayraktar Akenche milik Arab Saudi dilaporkan jatuh di Provinsi Al-Jauf, Yaman. Kelompok Houthi menyatakan drone tersebut berhasil ditembak menggunakan rudal pertahanan udara ketika menjalankan misi di wilayah yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Sejumlah foto dan video yang beredar memperlihatkan puing-puing pesawat tanpa awak dengan nomor ekor yang diklaim sesuai dengan drone tersebut. Jika identifikasi itu benar, maka insiden ini menjadi drone Saudi kedua yang dilaporkan berhasil dijatuhkan Houthi dalam waktu kurang dari 2 pekan. Setelah sebelumnya, mereka juga mengklaim menghancurkan drone Winglung 2. Meski belum ada bukti bahwa insiden ini berkaitan langsung dengan kerusakan radar Amerika, rangkaian peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan udara bagi negara-negara sekutu Washington di kawasan. Gelombang serangan kemudian diklaim bergeser ke fasilitas yang digunakan pesawat tempur. Iran menyatakan telah menyerang area hanggar persiapan F-15E di Pangkalan Udara King Faisal, Yordania. Tidak lama kemudian, citra satelit yang beredar memperlihatkan kepulan asap di lokasi yang diduga menjadi titik serangan. Rekaman video yang muncul setelahnya semakin memicu spekulasi bahwa ledakan tersebut mengenai fasilitas penting di dalam pangkalan, meski tingkat kerusakan maupun keberadaan pesawat yang terdampak belum dapat dipastikan secara independen. Tekanan terhadap pangkalan Amerika di Yordania belum berhenti. Beberapa hari kemudian, muncul laporan bahwa serangan rudal juga berdampak pada Prince Hassan Air Base. Menurut sejumlah laporan media, beberapa helikopter UH-60 Black Hawk milik Amerika Serikat mengalami kerusakan di pangkalan tersebut. Apabila laporan ini akurat, maka sasaran Iran tampaknya tidak lagi terbatas pada sistem pertahanan udara, tetapi juga mulai mengincar aset yang menopang mobilitas pasukan Amerika. Dengan demikian, tekanan diarahkan bukan hanya untuk mengurangi kemampuan bertahan, tetapi juga membatasi kecepatan respons dan pergerakan militer Washington di kawasan. Jika klaim-klaim sebelumnya berfokus pada pesawat dan radar, kali ini Iran mengarahkan perhatian dunia pada senjata yang selama puluhan tahun menjadi simbol kekuatan serangan Amerika Serikat. Teheran menyatakan sistem pertahanan udara buatannya berhasil menggagalkan serangan rudal jelajah yang diduga merupakan Tomahawk. Menurut pernyataan Garda Revolusi Iran, rudal tersebut berhasil dicegat di wilayah selatan negara itu sebelum mencapai sasaran. Dalam operasi yang sama,
Iran juga mengklaim menghancurkan sebuah drone pengintai yang disebut berperan memberikan data target. Tidak lama kemudian, media pemerintah Iran menyebarkan foto serpihan rudal yang ditemukan di lokasi. Sejumlah analis OSIN menduga bentuk hulu ledaknya menyerupai Tomahawk. Meski hingga kini belum ada konfirmasi independen yang memastikan identitas rudal tersebut. Di tengah saling klaim keberhasilan itu, perhatian kemudian bergeser pada kemampuan Amerika mempertahankan tempo operasinya. Berbagai laporan menyebut penggunaan rudal pencegat dalam jumlah besar mulai menguras persediaan, sementara biaya operasi militer terus meningkat hingga puluhan miliar dolar. Perang yang awalnya diperkirakan berlangsung singkat kini justru berubah menjadi konflik yang menguras logistik dan anggaran. Pada saat bersamaan, muncul laporan bahwa Iran berpotensi memperoleh ratusan rudal pertahanan udara portabel dari Cina. Walaupun Beijing membantah kabar tersebut, isu itu tetap memunculkan spekulasi bahwa jaringan pertahanan udara Iran dapat menjadi semakin sulit ditembus. Menariknya, ketika situasi militer masih memanas, pesan politik yang muncul justru saling bertolak belakang. Donald Trump mengaku menunda operasi militer yang lebih besar karena adanya peluang penyelesaian diplomatik. Sebaliknya, Teheran menegaskan tidak pernah membuka perundingan dengan Amerika Serikat. Perbedaan pernyataan ini membuat arah konflik semakin sulit dibaca. Jika kedua pihak sama-sama mengklaim berada di posisi unggul, lalu siapa sebenarnya yang mulai kehabisan ruang untuk mempertahankan tekanan di medan konflik?